Hebat ya para pejuang bangsa kita, memberikan sumbangsih besar dalam kemerdekaan. Bagaimanapun kondisi dan keadaan, kita harus dapat memberikan manfaat bagi sesama maupun lingkungan. Setiap makhluk hidup memiliki bentuk dan kemampuan yang berbeda untuk melangsungkan hidup dan bertahan hidup. Kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Bentuk dan struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Bentuk adaptasi tumbuhan dan hewan di sekitar kita memberikan banyak manfaat untuk manusia dan lingkungan. Berikut adalah beberapa pemanfaatan tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan, seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. 3. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. 4. Penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan, seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. 5. Penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. 2. Bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. 3. Bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. 4. Bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. 5. Bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. 6. Bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. 7. Menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami. Berdasarkan banyaknya manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikan keberadaan hewan dan tumbuhan. Apalagi jika hewan dan tumbuhan tersebut termasuk endemik. Artinya hewan dan tumbuhan tersebut hanya dapat ditemukan di satu tempat dan tidak dapat ditemukan di tempat lainnya. Berikut beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang harus dilestarikan agar tidak punah. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orang utan mencakup berubahnya fungsi hutan. Upaya pelestarian terhadap orang utan pun dilakukan, seperti 1. Kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang utan. 2.
Sebagian besar orang utan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Silahkan kalian pelajari kembali, pahami kembali. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.